Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Nah, kita memulainya seperti ini. Kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Insyaallah, Bu. Baik, kita ulang ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, masih semangat? Masih, Bu. Baik, masih semangat ya. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Azril, Hadir, Bu. hadir ya. Hasfi Ilfala, hadir Bu. Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Si Rizka, Bu. Ya, Rizka ya, tidak hadir. Junior Syed? Nggak hadir ya, Bu. Oh, tidak hadir juga ya. Baik, berarti dalam kelas ini yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, Bu. Baik. Ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Baik, sebelumnya silahkan buka bukunya ya. Silakan buka bukunya halaman 5 di bab 1 tentang Perubahan wilayah Indonesia. Iya, tentang perubahan wilayah Provinsi Indonesia. Nah, perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia itu ada 2, yaitu yang pertama, perubahan wilayah Provinsi Indonesia dan perubahan wilayah lautan Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Nah, jadi wilayah Indonesia itu terbagi menjadi beberapa provinsi. Jumlah provinsi Indonesia itu dari tahun ke tahun pasti ada mengalami perubahan. Nah, hal itu disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk, perubahan ekonomi, faktor politik, dan sebagainya. Jadi, perkembangan provinsi Indonesia itu tahun ke tahun itu berubah. Iya, berubah. Yang pertama, perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak? Jumlah provinsi yang ada di Indonesia itu ada berapa? 8. Iya, ada 8. Siapa yang ingin menyebutkan apa saja? Ada yang ingin menyebutkan? Hasfi Ilfala ingin menyebutkannya? Ya, Bu. Silahkan, apa saja Hasfi? A. Provinsi Sumatera. Iya, B. Provinsi Sumatera. B. Provinsi Jawa Barat. Iya. C. Provinsi Jawa Tengah. D. Provinsi Jawa Timur. E. Provinsi Borneo, Kalimantan. F. Provinsi Sulawesi. G. Provinsi Sunda Kecil, Nusa Tenggara. H. Provinsi Maluku. Baik, nah Ibu 950. Siapa yang ingin membacanya? Azril, silahkan. Pada tahun ini jumlah provinsi bertambah menjadi 11. Adapun provinsi yang mengalami Pemekaran adalah 1. Provinsi Sumatera berkembang menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Iya, baik. 2. Provinsi Jawa Tengah berkembang menjadi 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Iya. Nah, jadi tahun 1950 itu jumlah provinsi bertambah menjadi 11 ya. Nah, jadi
tadi itu kan provinsi Sumatera. Nah, Sumatera ini berkembang menjadi 3 provinsi sekaligus tadi kan, yaitu ada Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Nah, hingga seterusnya. Nah, selanjutnya tahun 1956. Jadi pada tahun ini provinsi itu bertambah menjadi berapa? 15 ya, 15. Dan tahun selanjutnya 1957 bertambah menjadi 17. Sehingga sampai tahun 2000 tahun 2002 Provinsi Indonesia bertambah menjadi 33. Nah, coba kalian lihat pada tabel 34 provinsi dan ibu kotanya. Ada tidak? Coba lihat tabelnya. Buku bisa dilihat kan di situ? Bisa, Bu. Jadi provinsi kita ada 34 provinsi. 34 provinsi dan beserta ibu kotanya. Nah, supaya kita bisa mengingat 34 provinsi ini, menyanyikan lagunya gimana? Mau? Mau. Baik, kita mulai ya. Ya, Bu. Semuanya nyanyi ya. Ya, Bu. Darussalam itu Banda Aceh, Sumut itu Medan, Sumber ada di Padang, Riau Pekanbaru, Kepri Tanjung Pinang, Jambi itu Jambi, Sumut itu Palembang, Bengkulu di Bengkulu, Lampung di Bandar Lampung, Bangka Belitung ada di Pangkal Pinang, DKI Jakarta ada di Jakarta, Jawa Barat Bandung, Banten ada di Serang, Banten di Semarang, DIY di Jogja, Jatim Surabaya, Kalbar di Pontianak, Palangkaraya, Kalsel di Banjarmasin, Kalimantan Timur ada di Samarinda, Sulut di Manado, Sultan itu Palu, kalau Gorontalo tetap di Gorontalo, di Makassar, suka di Kendari, Sumbar di Balinya di Denpasar, NTB di Mataram, NTT-nya di Kupang, Maluku Ambon, Malunya di Sofiti, Papua Barat itu Manokwari, Provinsi Papua ada di Jayapura, Provinsi Timur Utara, Tanjung Selor kawan, nama ibu kotanya. Provinsi Indonesia, kawan semua jangan sampai lupa. Ayo kita hafal Provinsi Indonesia, kawan semua jangan sampai kau lupa. Baik, gimana? Mudah tidak? Mudah, Bu. Nah, jadi supaya kita bisa menghafal 34 provinsi ini, kita bisa menyanyikannya ya. Jadi kita mudah lebih untuk mengingatnya. Baik, nah kita lanjut pembahasan kita. Selanjutnya, letak dan nama provinsi di Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Ya, letak wilayah Indonesia itu sangat strategis karena di Indonesia diapit oleh dua benua. Ayo, benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Iya, benar. Nah, serta diapit oleh dua samudra. Ayo, dua samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, diingat-ingat ya. Jadi
apa? Indonesia itu diapit oleh dua benua. Tadi benua apa? Ingat, benua Asia dan benua Australia. ya, dan diapit dengan dua samudra. Dua samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Apa? Pasifik. Iya, benar. Nah, jadi secara astronomi wilayah Indonesia itu berada di garis khatulistiwa yang terletak antara 6 derajat. ya lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat BT sampai 141. Nah, baik. Nah, coba kalian lihat tuh tabel berikutnya, letak dan batas wilayah provinsi Indonesia. Bisa dilihat ya. Yang pertama, Nangro Aceh Darussalam. Batas wilayahnya yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Letaknya di mana? Di ujung paling utara Pulau Sumatera. Nah, jadi kalian bisa pelajari dari tabel ini ya. Baik, kita lanjut yang B. Perubahan wilayah laut teritorial di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan wilayah laut teritorial Indonesia ini. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Iya, terdiri atas daratan dan lautannya. Nah, perbandingan luas wilayah daratan dengan lautan itu adalah 3 berbanding 1. Jadi hampir 70% wilayah Indonesia itu terdiri atas Lautan. iya, lautan. Nah, jadi pada zaman pendudukan Belanda, wilayah perairan Indonesia itu ditetapkan 3 mil atau 5,5 kilometer dihitung dari garis laut. Dari garis laut saat air sedang surut. Nah, ketentuan tersebut itu mengikuti Territorial Zone Maritime Ordonansi pada tahun 1939. Nah, selanjutnya adapun dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa dunia internasional itu mengaku keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama perairan Nusantara. Bisa dilihat ya di peta tersebut. Jadi perairan Nusantara ini merupakan wilayah perairan terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara apa? Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Nah, di situ dari peta tersebut kita bisa lihat ya, batas landas, kontingen, dan batas zona ekonomi eksklusifnya kan. Nah, coba lihat di petanya, batas laut teritorialnya. Nah, dari laut teritorial itu wilayah laut dengan batas 12 ml dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia. Jadi sudah diberikan garis-garisnya kan, batas-batasan dari pulau-pulaunya. Nah, selanjutnya batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut ya. Bisa dilihat kan tabelnya, petanya. Nah, selanjutnya batas zona ekonomi eksklusif tadi disebut atau Z ya. Nah, jadi pada tanggal 21 Maret itu 1980 Indonesia itu mengumumkan Z. Batas zona ekonomi eksklusif ini adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut. Iya, dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, coba lihat peta wilayah laut teritorial Indonesia. Bisa dilihat ya petanya? Bisa, Bu. Nah, di situ
pulau yang di wilayah Indonesia berjumlah lebih dari 17.500 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, jadi panjang garis pantai di Indonesia sejauh 81 km dan merupakan salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia. Nah, bisa dilihat dari peta ya. Di sini dari peta tersebut bahwa laut teritorial ini di Indonesia adalah 12 mil dan Z atau zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 200 mil dari garis pantai. Nah, bisa dilihat kan dari petanya? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya usaha pelestarian laut di Indonesia. Jadi Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Tentang perubahan wilayah Indonesia? Paham. Sudah paham tadi ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Iya, 34. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok, ya. Akan membagi kelompok. Azril dan Hasbi, kelompok A. Selanjutnya Suryana dan Hermansyah, ya. Jadi ada 2 kelompok, setiap kelompoknya berisi 2 anggota. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja siswa. Nah, di sini ada 3 soal. Nah, kalian setiap kelompok harus berdiskusi ya untuk mengerjakannya. Nah, silahkan bagikannya. Baik, Ibu beri waktu 15 menit cukup untuk mengerjakannya. Cukup, Bu. Nah, jadi dan kelompok ini harus bekerja sama. Jangan kelompok 1, kelompok 2 ini mencontek. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan. Kalian paham kan apa yang tadi Ibu jelaskan? Paham, Bu. Nah, soal tadi itu semuanya ada di buku. Jadi Ibu bolehkan kalian melihat buku, tetapi tidak boleh menanyakan kepada kelompok sebelah. Iya, kelompok lain ya. Nah, sekarang kita mulai. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Nah, silakan kumpulkan. Kelompok sini, kelompok Indah. Suryana, baik, terima kasih. Nah, sudah semua ya dikumpulkan? Oke, sekarang kita akan membahas hasil, maksudnya kita akan bahas pekerjaan tadi ya. Iya, Bu. Kalian ya untuk nomor 1, teks informasi tentang provinsi-provinsi Indonesia sudah kalian baca belum? Sudah ya? Iya. Nah, apa yang kalian dapati dari membaca provinsi-provinsi di Indonesia? Iya, kalian sudah tahu bahwa provinsi di Indonesia ada 34 provinsi beserta ibu kotanya. Nah, berkaitan dengan soal nomor 2. Sekarang Ibu mau nanya yang ke-9. Sumatera Selatan, ibu kotanya apa? Palembang. Iya, Palembang. Ayo, jadi ini kelompok A yang sudah menjawab. Coba kelompok B. Nomor 17, Kalimantan Barat, ibu kotanya? Pontianak. Iya, benar, Pontianak. Bagus, ini sudah mengerti ya dari provinsi dan ibu kotanya sudah baik. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Yuk, ini soal rebutan. Siapa yang bisa jawab?
provinsi manakah yang paling luas? Papua. Iya benar, Papua. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baik. Selanjutnya, provinsi manakah yang paling tua di Indonesia? Jawa Timur. Iya benar, Jawa Timur. Iya. Baik, terima kasih untuk kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yang terakhir, provinsi manakah yang tidak pernah mengalami pemekaran sejak pertama kali berdiri? Jawa Timur. Iya benar, Jawa Timur. Baik, pekerjaan kalian sudah sangat bagus ya. Kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa pembelajaran hari ini tentang apa tadi? Perubahan wilayah provinsi di Indonesia Dan perubahan wilayah laut Indonesia. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Tidak ya? Bu. Berarti sudah paham ya pada Paham, pembelajaran Bu. hari ini? Paham. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini kita tetap ingat provinsi Indonesia. Ada berapa tadi? 34. Ya, 34. 34 provinsi dan ibu kotanya. Nah, laut Indonesia tadi dihimpit oleh dua benua. Benua apa? Ayo, masih ingat nggak tadi? Ayo, benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Nah, benua Asia dan benua Australia. Dan dihimpit oleh dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik. Jadi diingat-ingat ya. Ini biasanya keluar di ulangan. Nah, ujian. Nah, di belakang di belakang itu ada soal. Jadi kalian kerjakan di rumah. PR untuk di rumah minggu depan silahkan dikumpulkan di buku latihan ya. Ya Bu. Nah baik, silahkan kemaskan bukunya. Sudah semua? Sudah Bu. Nah baik, sebelum kita pulang kita baca doa ya. Ya, Ibu Bu. akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Baik, Ibu harap kalian tetap belajar di rumah. Ingat-ingat pembelajaran tadi. Minggu depan pelajari lagi supaya tidak lupa. Nah, untuk yang 34 provinsi tadi bisa dengan lagu yang kita nyanyikan ya. Nah, jadi lebih memudahkan kalian untuk menghafal. Nah, baik. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila saat dalam pengajaran banyak kata-kata yang salah. Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.